Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 145. Tidak dibutuhkan. Air biasa bisa digunakan. Aku akan menuangkannya sendiri. Hahaha. Kamu terlalu sopan padaku. Dong Suebing menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan duduk tegak di sofa. Xie Huilan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Rambutnya diikat menjadi sanggul dan disilangkan dengan kaki. Dia mengenakan stoking berwarna kulit dengan sepasang sepatu hak tinggi hitam. Dia sangat dengan sosok langsing dan tinggi, ditambah dengan fitur cantiknya. Dong Suebing kesulitan mengendalikan matanya. Matanya terus melayang ke bawah untuk melihat tubuhnya. Brengsek, apa yang saya pikirkan? Saudari Xie adalah tokoh besar. Apa yang saya lihat? Saya sudah memiliki bibisuan, dan saya masih belum puas. Dong Suebing memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya dan menyesap air untuk menyembunyikan rasa malunya. Xie Huilan menatapnya sambil tersenyum. Dia dengan anggun mengambil sepotong jeruk dan memakannya. Dia tersenyum dan mendorong piring buah ke arah Dong Suebing. Makanlah buah-buahan. Oh, Xiao Dong, aku masih tidak tahu kamu bekerja sebagai apa. Dong Suebing menegakkan punggungnya dan menjawab, saya juga bekerja untuk lembaga pemerintah. Saya bekerja di Kantor Urusan Umum Keamanan Negara Distrik Barat. Oh, keamanan negara. Salah satu mitra rekan saya juga dari cabang Anda. Pekerjaan kantor urusan umum seharusnya cukup melelahkan. Apa yang kamu tangani? Dong Suebing tersenyum malu-malu. Ketua kami telah mendelegasikan sebagian besar pekerjaan kepada kami. Saya bertanggung jawab atas sebagian besar dukungan back-end di cabang. Xie Huilan menatapnya dengan heran dan tertawa. Wakil ketua, ya. Dong Suebing meneguk air lagi dan diam-diam melihat ke dadanya lagi. Xie Huilan tampak lebih terkejut. Tidak buruk, untuk mencapai peringkat ini di usiamu tidaklah mudah. Lakukan yang terbaik. Dong Suebing berpikir sendiri. Anda juga tidak jauh lebih tua dari saya, dan Anda sudah menjadi wakil direktur sebuah departemen besar. Apa yang saya dibandingkan dengan peringkat Anda? Tapi Dong Suebing tahu bahwa jika mereka membandingkan kecepatan promosi mereka, dia akan memenangkannya. Dia dipromosikan menjadi wakil kepala bagian dalam 4 bulan. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Tentu saja orang-orang berpendidikan tinggi yang bergabung sebagai wakil kepala seksi tidak bisa dianggap. Keduanya mengobrol selama beberapa menit. Dong Suebing juga ingin lebih dekat dengan pemimpin tinggi seperti Xie Huilan. Namun mereka baru bertemu beberapa kali. Mereka tidak bisa dianggap dekat. Setelah beberapa saat, Xie Huilan melihat arlojinya dengan santai. Dong Suebing tahu bahwa ini adalah isyarat agar dia pergi. Dia segera berdiri dan berkata, Saudari Xie, ini hampir jam 12. Saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas bantuan Anda dengan agen surat kabar. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, beritahu saya. Aku akan melakukan yang terbaik. Dong Suebing tahu apa yang dia katakan tidak ada artinya. Xie Huilan adalah pemimpin tingkat tinggi dan pasti memiliki latar belakang tertentu. Bagaimana dia bisa menawarkan bantuan padanya? Xie Huilan berdiri perlahan. Oke. Aku tidak akan menahanmu di sini. Aku masih ada janji makan siang nanti. Kalau begitu aku akan pergi. Silakan tinggal di sini. Aku akan keluar sendiri. Setelah meninggalkan apartemen Xie Huilan, Dong Suebing berdiri di kompleks perkebunan dan menarik napas dalam-dalam. Penampilannya sebelumnya kurang bagus. Dia sudah lama mengobrol dengan Xie Huilan dan tidak dapat menemukan topik yang menarik minatnya. Ini tidak bagus. Tapi setidaknya dia menerima hadiahnya. Masih ada peluang baginya untuk lebih dekat dengannya di masa depan. Setelah keluar dari perkebunan, Dong Suebing merasa lapar. Dia melihat sekeliling dan melihat sebuah restoran. Dia masuk dan memesan 2 hidangan. Dalam benaknya, dia masih memikirkan penampilan sempurna Xie Huilan dan senyum manisnya. Dia bisa merasakan jantungnya berdetak. Lebih cepat, nenek moyang orang yang menikah dengan suster Xie akan menari di kuburan mereka. Dong Suebing bertanya-tanya apakah saudari Xie sudah menikah atau punya anak. Pada akhirnya, Dong Suebing memaksa dirinya untuk berhenti memikirkan Xie Huilan. Direktur Xie, selamat tahun baru.
Kamu akan keluar. Novuro L Rapture menandai hosting awal bab ini di Novuro ISN. Selamat tahun baru juga. Ya, aku akan keluar untuk makan siang. Dong Suebing melihat Xie Huilan berjalan keluar dari perkebunan dan berbicara dengan seorang pria paruh baya di dekat gerbang. Sebuah petasan mendarat di dekatnya. Pria paruh baya itu dengan cepat melangkah ke depan Xie Huilan untuk melindunginya. Direktur Xie, petasan berbahaya. Anda harus berhati-hati saat berada di luar. Xie Huilan tertawa. Terima kasih. Saya akan aman. Hati-hati di jalan. Dong Suebing merasa jarak antara dia dan Xie Huilan terlalu jauh. Dia juga seorang pemimpin, tapi hanya staf di kantor urusan umum yang memberinya rasa hormat. Lihatlah Sister Xie, siapapun yang dia temui di jalan memperlakukannya dengan hormat. Bukan hanya karena pangkat dan jabatannya. Itu adalah temperamen seorang pemimpin. Dong Suebing merasa dia masih belum memiliki pengalaman dan aura seorang pemimpin. Dong Suebing melihat ke belakang Xie Huilan saat dia berjalan pergi. Dia diam-diam belajar darinya. Setelah menyelesaikan makan siangnya, Dong Suebing berjalan menuju halte bus dengan perlahan. Beberapa bus melewati halte, tetapi bus yang ditunggu Dong Suebing belum juga tiba. Dia mempertimbangkan apakah dia harus berjalan kaki pulang karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dering, 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 iPhone Dong Suebing berdering. Dia melihat ide penelepon dan terkejut. Itu nomor telepon Xie Huilan. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Aku tidak terlalu dekat dengan kakak Xie, dan mengapa dia meneleponku? Dong Suebing dengan cepat menjawab panggilan itu. Dia berdehem dan berkata, "Halo, Sister Xie." Tapi suara peneleponnya bukanlah Xie Huilan, dan Dong Suebing terkejut. Itu adalah suara seorang lelaki tua. "Aku melihat nomormu di telepon, itu sebabnya aku meneleponmu. Apakah Anda keluarga wanita ini? Jika tidak, bisakah Anda memberitahu keluarganya? Apa yang kamu bicarakan?" Dong Suebing merasakan ada yang tidak beres. Apa yang terjadi dengan Suster Xie? Seorang gadis muda jatuh ke air di sungai sebelah timur Qiao Bei. Wanita ini lewat dan melihatnya. Dia segera menjatuhkan ponselnya di tepi sungai dan melompat ke udara untuk menyelamatkannya. Dia berhasil menarik gadis itu ke pantai, tetapi kakinya terjerat rumput laut. Saya tidak tahu cara berenang, dan penonton lainnya tidak berani masuk ke udara setelah melihat rumput laut. Sekarang Dong Suebing langsung menjadi pucat. "Cepat beritahu aku." Lelaki tua itu melanjutkan. Menghela nafas dia sudah mati. Tubuhnya masih di dalam udara. "Kami telah menelepon polisi dan menunggu mereka datang dan mengambil jenazahnya. Anak muda, bisakah kamu memberitahu keluarganya?" "Mustahil, ini tidak mungkin." Menghela nafas, "Aku minta maaf atas kehilanganmu. Xie Huilan sudah mati. Xie Huilan sudah mati." Dong Suebing menutup telepon dengan bingung. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Apakah ini sebuah lelucon? Saudari Xie masih berbelok ke arahnya sebelumnya, dan sekarang dia sudah mati. Bagaimana ini mungkin? 1 detik 2 detik tiba-tiba Dong Suebing teringat sesuatu. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Kembali. Dia bisa menyelamatkannya. Dia harus menyelamatkannya. Dong Suebing segera menggunakan ketujuh belakang tanpa ragu-ragu. Ini semua adalah kembali yang dia simpan selama beberapa hari terakhir. Kenapa busnya belum datang? Apakah ada kemacetan lalu lintas? Siapa yang tahu? Saya pikir 2 bus akan tiba bersamaan nanti. Kita harus bisa mendapatkan tempat duduk nanti. Lalu lintas di jalan itu padat, dan banyak orang di halte bus mengeluh karena menunggu bus. Ini tepatnya 7 menit yang lalu. Dong Suebing sedang memikirkan banyak hal. Dia melihat Xie Huilan belum lama ini ketika dia sedang makan siang. Sungai Qiao Bei tidak terlalu jauh, dan gadis kecil itu seharusnya jatuh ke sungai sekarang. Masih ada waktu. Dong Suebing segera mengeluarkan ponselnya yang bisa menelepon Xie Huilan. Dering 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 dering, "Tolong jawab cepat, jangan masuk ke dalam air." Xie Huilan tidak menjawab panggilannya. Teleponnya berdering cukup lama, tapi tidak ada yang menjawab. Kotoran, kotoran, kotoran. Saudari Xie pasti melempar ponselnya ke tepi sungai dan masuk ke udara untuk menyelamatkan gadis itu. Tidak, mungkin dia melihat gadis itu jatuh ke udara dari jauh dan restorasinya. Itu sebabnya dia tidak menjawab teleponnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan?
Dong Suebing hampir melempar ponselnya ke lantai karena rasa cemasnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Suster Xie mati. Saya harus menyelamatkannya. Meskipun Dong Suebing tidak ingin menghadapinya, jauh di lubuk hatinya, dia bernafsu pada Xie Huilan. Ini tidak ada secara teknis dengan atau tanpa bibisuan. Semua pria mempunyai nafsu. Itu sebabnya ketika Dong Suebing mendengar bahwa Xie Huilan akan segera meninggalkan dunia ini, dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak bisa tetap tenang. Dia mulai berlari menuju sungai sambil memanggil Xie Huilan lagi. Dering, dering tidak ada yang menjawab, sial. Dong Suebing mengutuk dan berlari secepat yang dia bisa menuju timur. Tunggu aku, saya akan segera ke sana. Tunggu sebentar, Dong Suebing tidak tahu dia bisa mencapainya tepat waktu. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah berlari secepat mungkin, 50 meter, 100 meter, 200 meter, 300 meter. Tiba-tiba, kata rumput laut muncul di pikiran. Orang tua itu menyebutkan bahwa semua penonton tidak masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Suster Xie karena rumput laut. Apalagi jika Dong Suebing sampai di sana tepat waktu, dia juga tidak bisa menyelamatkannya. Dia mungkin juga tenggelam. Dia segera melihat sekeliling dan melihat sebuah toko kelontong kecil di kawasan itu. Dia berlari ke toko. Bos, Dong Suebing melemparkan uang 100 RMB ke konter. Beri aku pisau. Bos itu kaget dan tidak bergerak. Dong Suebing tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia mengeluarkan izin kerjanya dan membantingnya ke meja. Polisi, beri aku pisau. Bos itu melihat kartu identitas Dong Suebing dan dengan cepat mengeluarkan pisau buah dari bawah meja kasir. Masih ada bagian kulit apel di atasnya. Kami tidak menjual pisau di sini. Ini untuk kita gunakan sendiri. Anda Dong Suebing mengambil izin kerjanya dan pisau kecilnya lalu berlari keluar. Dia terus berlari menuju sungai. Setelah berbelok ke tikungan, Dong Suebing terus berlari ke depan. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.